tahun 2025. Di bulan Desember, bulan yang istimewa, selain ada perayaan Natal, juga ada peringatan Hari Ibu. Sudah ketebak ya? Hari ini topik kita nggak jauh-jauh nih dari ibu ya. Topik yang cukup emosional bagi para ibu, calon ibu, dan juga keluarga tentunya. Dimana menjadi seorang ibu seringkali dituntut untuk menjadi manusia super gitu ya, manusia yang harus bisa segalanya. Tapi terkadang kita juga lupa bahwa ibu ini adalah juga manusia, punya batasan, punya kebutuhan gitu ya. Dimana ada kalimat yang cukup sederhana tapi ternyata maknanya sangat luar biasa. Seperti menjadi ibu itu harus kuat. Namanya juga ibu, harus bisa. Ibu itu superhero. Nah, padahal ibu juga ingin ditanya. Ibu juga bisa menangis, ibu juga bisa lelah. Untuk itu terus saksikan Info Sehat hari ini karena topik hari ini cukup penting bagi kita semua agar kita semua lebih peka lagi terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua kita. Dan telah hadir di studio Kawan Diska narasumber cantik saya hari ini ada Kakak Amelia Khairunisa, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog. Beliau adalah psikolog klinis dari Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur yang akan berbagi info set bersama kita hari ini mengenai awareness psikologis. Kapan sih kita harus datang ke psikolog dan apa sih bedanya psikolog dan psikiater? Untuk itu kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Apa kabarnya nih Kak Amel? Halo Mbak, selamat siang. Ya. Siang? Iya. Siang yang sangat panas sekali hari ini. Terasa sih di sini dingin ya. Iya. Hatinya terasa dingin. Hatinya terasa dingin gitu ya. Terima kasih sudah hadir hari ini untuk berbagi info sehat bersama Kawan Diska. Nah, terima kasih juga telah mengundang saya di sini hari ini. Okay. Nah, Kak Amel, bicara tentang ibu nih. Sebagai seorang psikolog gitu ya, banyak orang yang berekspektasi bahwa menjadi ibu itu harus kuat, harus bisa segalanya gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya afirmasi yang positif atau justru menormalisasi hal tersebut? Oke, pertanyaan ini bagus banget Mbak menurut aku karena semua orang, bahkan ibu itu sendiri. Kenapa jangan Jadi terharu ya? Oke, enggak. Jadi memang ibu sendiri akhirnya punya stereotip ya, bahwasanya kalau jadi ibu harus kuat nih. Kalau bapaknya sakit, anak-anak masih bisa makan. Kalau ibunya sakit, siapa yang bisa ngurusin makanan di rumah gitu ya? Iya, betul. Itu bahkan stereotip itu tuh sudah nempel di hampir mungkin semua ibu gitu ya. Merasa bahwasanya dirinya harus yang paling sempurna, harus yang paling kuat gitu. Tapi kalau kita ngomongin kemanusiaan nih, kita ngomongin pribadi ya, individu pada umumnya. Basic needs, kebutuhan yang paling dasar itu kan sebenarnya merasa nyaman dan merasa aman. Apakah seseorang yang selalu merasa harus jadi superhero tersebut, merasa jadi kuat tersebut, dia aman terhadap dirinya sendiri, dia ngerasa aman dengan dirinya sendiri, apakah itu nyaman bagi dia? Kawan Diska mungkin bisa menjawab sendiri ya, mungkin di kolom komentar atau betul. Bener nggak sih kayak gitu tuh malah bikin kita nyaman atau malah sebenarnya makin stres? Ada beban nih ya. Secara nggak langsung kita kayak ngasih beban kan ke diri kita sendiri. Jadi kalau itu dibilang afirmasi positif, nah ini tergantung juga nih Mbak niatnya. Apakah seseorang itu mengatakan bahwasanya aku harus kuat, itu karena sebenarnya banyak sekali luka yang sedang dia hadapi atau beban yang sedang dia tanggung, atau sebaliknya emang itu satu-satunya kekuatan dia untuk dirinya sendiri, untuk bertahan gitu ya. Untuk tetap bertahan. Sebenarnya nggak terlalu memperdulikan apakah itu afirmasi positif atau enggak, tapi jangan melupakan diri sendiri. Gitu. Jangan pernah melupakan. Kita perlu aware, kita perlu sadar sebenarnya kebutuhan kita apa. Seorang ibu pun juga butuh tadi disapa, disayang, dipeluk, ngerasa nyaman juga. Nggak cuma anak-anak, nggak cuma bapaknya juga gitu. Ibunya juga gitu. Maka kan saling ya. Tapi saling ini bisa terjadi nggak sih Mbak kalau kitanya nggak aware? Sulit ya aku rasa. Nah makanya itu Kawan Diska perlu menyadari juga bahwasanya apa sih yang sedang aku rasain gitu ya, sebagai perempuan, sebagai ibu, mungkin calon ibu atau sudah menjadi ibu udah lama gitu ya, capek banget ya, pagi bangun lebih pagi, malam tidur lebih paling malam gitu ya.
Siapa yang setuju seperti itu? Kayak Betul, semua betul. ibu kayak gitu ya. Kalau menurut Mbak Sari gimana? Betul sekali. Kadang kita itu memang ya, wanita itu diciptakan menjadi manusia yang super tangguh ya, kokoh tidak tertandingi ya. Kalah Tapi semen juga semen aja kalah gitu ya. Kalah sebenarnya. Tapi nggak serta merta gitu ya. Jadi memang perlu lingkungan sekitar itu juga mendukung gitu ya. Entah itu memang orang tua atau ibu kita memang yang paling super tangguh, tapi juga perlu nih dukungan anak-anaknya atau pasangannya untuk mengerti bahwa ibu itu juga butuh ditanya gitu ya. Seseorang tuh pasti punya emosi kan. Betul. Apakah kita bisa nggak sih merasakan apakah kita ini baik-baik aja secara emosional? Jika baik-baik saja lalu kita menjadi tangguh, good. Tapi kalau misalnya itu kita tidak baik-baik saja tapi kita pura-pura tangguh, buat apa juga? Capek kan? Sakit gitu ya. Sakit dong. Gitu. Setuju nggak? Betul sekali. Iya, betul. Kadang miris juga ya ngelihat anak-anak zaman sekarang dengan perjuangan ibu yang sebegitu kerasnya, tapi anak itu masih tega gitu ya. Ada yang menganiaya ibunya karena keinginannya tidak tercapai gitu ya. Banyak sekali sih sebenarnya kasus seperti itu. Nah, ini memang perlu edukasi sejak dini juga gitu ya, bahwa memang meskipun ibu kita manusia super, tapi juga ibu kita punya batasan. Betul, betul sekali. Dan penting juga bagi setiap ibu itu merasa sadar. Sadar bahwasanya diri sendiri itu punya emosi, punya batasan tadi. Kemudian berhak juga mendapatkan pemahaman dari orang di sekitarnya, berhak juga didukung, berhak juga bahagia. Bukan kayak aku melakukan semua ini untuk anakku, tidak, tapi kita melakukan ini itu ya untuk kita bareng-bareng sekeluarga gitu. Bukan untuk anak aja, bukan untuk suami aja kan, gitu sebenarnya Mbak. Berarti kita memang sebagai para ibu ini butuh self reward sendiri gitu ya. Self reward ini, bahas self reward ini. Self reward gitu ya. Disuruh dikasih uang bulanan lebih, disuruh belanja sendiri gitu ya. Self reward. Kalau Mbak Sari apa ya? reward yang mungkin seringkali diberikan ke diri sendiri biasanya? Kalau Mbak Sari, aku boleh nanya nggak? Kalau aku itu biasanya dari suami pulang kerja itu bantuin masak. Oh, jadi dibantuin. iya. Jadi suamiku tercinta yang memasak. Gitu. Jadi memang aku diberi waktu untuk istirahat setelah pulang kerja. Oke. Terus reward yang Mbak berikan kepada diri sendiri apa? Itu kan diberikan oleh suami itu. Itu apa ya? Banyak sih, kita diberi kebebasan ketika kita ketemu sama teman-teman, pergi jalan-jalan meskipun nggak sama keluarga gitu. Itu sih bahagia ya Mbak. iya, betul. Terus kita jadi kalau bekerja juga tenang, Betul. kalau mengasuh anak juga tenang, nggak kebawa emosi gitu ya. Itu peran suami masuk dengan sangat baik. Betul. Tapi kan mungkin di luar sana Francisca ya nggak semuanya peran suaminya memahami hal tersebut gitu ya. Maka harus dimulainya dari diri sendiri. Self reward itu nggak harus beli, nggak harus menghabiskan uang, nggak harus kayak kemana healing apa, tidak. Tapi self reward itu bisa dari hal kecil seperti misalnya aku sore ini mau mandi air hangat biar relax. Ibu-ibu yang mandinya biasanya 10 menit buru-buru karena kalau ada anaknya jadi cuma 2 menit. Ini kayak apa itu 2 menit? Tapi bisa mandi 25 menit mungkin bener-bener kayak menikmati gitu ya. itu reward buat diri kita sendiri. Kayak aku seharian capek banget, terus ya udah dari hal kecil itu bisa banget ya, itu tanda kita mencintai diri kita. Dan dari situ sebenarnya kita melatih kesadaran kita bahwasanya oh ya aku punya sesuatu yang harus aku jaga, yaitu emosiku, dan aku tahu batasanku. Nah, di situ nanti akhirnya juga meningkatkan peran komunikasi bersama suami, bagi tugas, ya. Ayah yang masak ya, bunda yang ini mungkin apa gitu. Setiap orang mungkin beda-beda ya, setiap pasangan beda-beda ya Mbak. Bukan berarti contoh dari Mbak Sari itu yang paling baik, tidak juga. Tapi setiap pasangan punya caranya masing-masing dan itu komunikasikan gitu. Makanya penting untuk sadar. Tapi ada kalanya atau banyaknya nggak sadar. Kalau di kasus di meja konsultasi itu seringkali udah sampai capek banget, kayak aku capek banget, malam-malam nangis sendiri,
kemudian kayak semua urusan domestik dilakukan sendiri, kemudian harus ngurusin suaminya, ngurusin anaknya gitu ya, terus kemudian merendahkan dirinya sendiri atau ngerasa tidak berguna karena aku udah capek banget tapi aku kok nggak dihargai, nah gitu, perasaan-perasaan seperti itu numpuk meledak, dor, masuklah ke meja konsultasi psikolog dalam keadaan yang sudah lebih parah, sudah menjadi depresi, sudah menjadi cemas yang berlebih, sudah menjadi gangguan-gangguan yang lainnya, Mbak. Itu sih yang seharusnya kita punya pencegahan ya, kita preventif, jangan sampai terjadi dulu gitu. Harapannya sih seperti itu. Berarti menyadari diri dari diri sendiri itu juga penting gitu ya. Ketika kita sudah capek, ya kita ngomong sama pasangan gitu mungkin ya. Kalau memang pasangannya bisa untuk diajak komunikasi gitu ya, atau anak-anaknya sudah besar bisa diajak komunikasi. Nah ini karena capek itu kalau dipendam terlalu lama juga bikin sakit gitu ya. Ya itu tadi, akhirnya bisa jadi sakit psikologis, sampai cemas berlebih tadi, depresi, overthinking mungkin. Ada nggak sih kayak kalau Diska misalnya nggak ngapa-ngapain gitu ya sambil scroll tapi cuman kayak ini tuh kosong banget rasanya, capeknya nggak tahu ada di mana gitu. Itu tanda-tanda sebenarnya kawan Diska. Jadi mungkin coba deh dilihat dari dalam diri ya. Tapi tidak untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk lebih sadar apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dipikirkan, apa yang saat ini dialami. Ya untuk aware tadi, untuk sadar penuh ini tuh di mana, aku sedang di mana, apa yang aku butuhkan gitu. Jadi aku bisa mengurangi stres psikologis tadi. Nanti kalau numpuk jadi depresi, jadi cemas gitu. Dan banyaknya kayak gitu kalau di meja konsultasi kan. Banyaknya udah depresi, udah numpuk gitu ya, udah saking capeknya ya. Dan nggak sedikit juga yang depresi harus juga dirujuk ke psikiater juga, rawat bersama dengan psikiater juga karena situasinya sangat berat sekali, mungkin kompleks ya, jadi kompleks PTSD atau mungkin kompleks karena dia punya trauma yang nggak selesai mungkin dari orang tuanya nyampur-campur, atau mungkin dia sudah melakukan kekerasan pada anaknya. Ini yang sering Mbak Fari. Jadi kadang itu seorang ibu datang ke meja konsultasiku itu paling terasa pertama itu karena anaknya. Jadi kayak, kok aku jadi sering mukulin anakku ya, kok aku jadi kasar banget ya ke anakku nggak salah apa-apa, kok aku jadi kayak gini. Itu biasanya yang paling menyadarkan pertama anaknya. Kemudian baru kenapa nih aku nih bentar nih aku kenapa nih, kan harusnya jangan sampai terlakukan dulu ya, mukul anaknya itu jangan fisik dulu gitu ya. Jangan fisik, mental juga. Tapi ya sadar sejak awal gitu. Harapannya sudah sadar sejak awal. Tapi gimana kita untuk membedakan bahwa kita itu ya capek biasa, nah ini capeknya kita itu harus datang ke psikolog gitu. Oke. Gini, memang ya karena urusan domestik ibu-ibu itu banyak sekali. Betul. Ya kita nggak bisa mengabaikan itu ya, tapi kan sebenarnya kita tahu Mbak limit kita. Maksudnya kayak masa sih kita dari jam 3 pagi bangun bersih-bersih, masak ya, mungkin aktivitasnya harian, sholat apa dan sebagainya, mandi, kerja. Kalau yang working mom mungkin kerja sampai sore, pulang itu langsung ngurusin anak-anaknya mungkin. Sebelumnya kan pagi diurusin berangkat sekolah. Iya betul, nganter anak gitu ya. Terus langsung kerja. Sore datang langsung, entah mungkin anaknya sudah di rumah ya, tapi sudah nganter les gitu ya. Nganter les, siapin makanan, masak lagi mungkin. Terus udah mungkin belajar bareng anaknya, nggak ada waktu untuk dirinya sendiri dan nggak ada waktu bersama pasangan. Kalau itu udah sehari 2 hari oke. Kalau 5 bulan kayak gitu terus, stres pemirsa, stres banget, pasti stres. Nah di situ sebenarnya kita bisa sadar, ini tuh berlebihan nggak sih perasaanku, maksudnya kayak capekku berlebihan nggak sih. Setiap orang pasti tahu limitnya masing-masing. Jadi kalau misalnya lelahnya yang sudah kayak udah nggak bener-bener nggak ketulung, sampai capek banget sampai kosong rasanya, sering menangis mungkin, atau mungkin kayak sering pusing, nafsu makan jadi nggak mood, tapi pokoknya demi anak-anak udah, pokoknya demi suami, nafsu makan nggak mood, sering mimpi buruk mungkin, atau ngerasa putus asa, aku ngerasa nggak berharga, aku ngerasa nggak dipahami oleh orang lain.
sedih berlebihan mungkin dari yang saya sebutkan tadi. Kalau Diska ada yang ngerasain ya sering kali kayak gitu. Atau konsentrasi, misalnya kalau working mom, aduh aku dikerjain nggak konsen, tapi itu berulang-ulang, jangan-jangan memang perlu dicek dulu kondisi psikologisnya. Kalau kita ke psikolog itu jangan ngerasa kalau ke psikolog berarti gangguan jiwa. No, enggak. Karena orang dengan masalah psikologis, kondisi psikologis tertentu, semuanya pasti butuh psikolog. Psikolog dan psikiater tuh berbeda gitu ya. Kalau kita ke psikolog itu mungkin kita akan jauh lebih bisa mendaur ulang pikiran kita ya, cara berpikir kita yang mungkin sewaklek gitu. Kemudian itu bikin kita jadi meyakini sesuatu yang salah. Kita akan perlu mengurai itu, dan yang bisa ngajak ngurai ini ya pasti psikolog gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita udah capek sama diri kita sendiri, seringnya kita sudah nggak bisa berpikir jernih kan. Kita nggak bisa menganalisa apa yang kita rasain, bahkan kita nggak ngerti apa yang kita inginin. Pernah nggak sih Mbak Sari kayak, aku dulu biasanya lari pagi, aku sekarang udah nggak mood lagi lari. Iya, itu memang kemudian ya kalau olahraga. Oke, tapi ada beberapa orang yang minat banget di bidang tersebut, kemudian jadi kayak udah nggak ada minat sama sekali gitu ya. Minatnya, aku dulu suka baca atau sekarang nggak suka baca ya. Itu jangan-jangan tanda tubuh kita itu pasti ngasih sinyal kalau misalnya kita tuh capek banget secara psikologis gitu. Ya itu tanda-tanda teman-teman mungkin harus ke psikolog sih, untuk dicek dulu ya. Dan bukan hal tabu ya kalau udah datang ke psikolog gitu ya. Sekarang psikolog ini fun fact, karena aku seneng banget. Kota Madiun itu menjadi salah satu kota yang menurutku terbaik ya kalau di bidang psikologi. Kenapa? Karena se-Indonesia psikolog yang di puskesmas itu yang pertama di Surabaya, ya di Jakarta, di Jogja, sama Madiun. Bayangin toh, se-Indonesia nih ya, bandinginnya se-Indonesia. Makanya aku bilang bagus banget. Tapi untuk di puskesmas memang nggak semua kasus bisa ditangani. Mungkin ya teman-teman harus tetap ke rumah sakit untuk ya dirujuk gitu. Mungkin kondisi-kondisi psikoterapi tertentu. Mengingat kalau ke psikolog itu nggak mungkin satu kali Mbak. Jadi pasti dia berkelanjutan dan terapi. Nah kalau di puskesmas biasanya nggak ada ruang yang cukup untuk melakukan terapi. Makanya kalau dengan kasus-kasus tertentu yang klinis banget dan yang cenderung sedang ke berat, pasti akan di-refer ke psikolog di rumah sakit. Dan biasanya akan kolaborasi juga dengan psikiater kalau kasusnya udah berat banget. Gitu. Oke. Nah ini untuk para calon ibu mungkin gitu ya. Dengan perubahan status yang awalnya single, kemudian menjadi istri, kemudian mau menjadi ibu, ini ada peran psikologisnya nggak di dalam itu, mempengaruhi mental emosional seseorang nggak sih sebenarnya dari perubahan status sendiri? Oh sudah pasti ya, karena kan setiap milestone kehidupan kita nih, setiap perjalanan hidup kita itu kan kita pasti akan berperan baru. Pasti peran baru itu akan diikuti dengan masalah-masalah juga. Itulah kenapa kita perlu punya kesadaran yang tinggi tentang kondisi psikologis kita. Mungkin juga menjawab pertanyaan Mbak tadi, kayak kapan ya saatnya kita datang ke psikolog tadi. Dari yang tadi semua aku jelasin ya, mulai kayak sering kali pusing, libur dan shalala tadi ya. Itu tuh berapa lama durasinya yang terjadi kondisinya? Biasanya sih 2 mingguan. Kalau 2 minggu ke atas fix sih harus ke psikolog. 2 minggu ke atas ya. Kalau cuma sehari 2 hari kok nggak konsen, sehari 2 hari wajar, karena kita juga capek. Wajar banget. Gak punya uang, saper gitu ya. Tanggal tua ya, semua orang tanggal tua atau akhir-akhir Desember memang nggak konsen ya. Konsen ya. Itu ya lumrah ya. Gitu. Apalagi ini tanggal-tanggalnya liburan, masih kerja gitu, tabungannya menipis, misalnya pusing ya, anaknya minta liburan. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh normal, wajar dan manusiawi. Jadi tadi Mbak ya, yang perlu tapi kalau udah di atas 2 minggu, 2 minggu durasinya sudah lebih dari 2 minggu fix sih butuh psikolog. Itu pasti butuh psikolog. Yang pertama durasi, yang kedua adalah disrupsi. Jadi sudah mulai mengganggu peran sehari-hari. Artinya kita nggak konsen, cuman misalnya lagi potong-potong sayur, nggak konsen sebentar, ya terus kita misalnya entah kena pisau atau apa, ya itu mungkin karena memang kita teledor ya, atau kita nggak fokus di situ. Tapi kalau sudah sampai kayak diajak ngomong nggak nyambung, atau mungkin kayak tadi ngomong apa, kenapa, jadi
nggak ini ya, terus ngerasa nggak berharga tuh yang sampai 2 minggu lebih. Dan kok aku, padahal tadi temenku cuman ngomongin tentang masak apa pagi ini, tapi aku ngerasa kayak ya ampun, emang yang harus masak tuh semua perempuan kayak gini. Ada ya Lebih sensitif kayak gitu ya. Oke, betul. Jadi itu sudah tapi mengganggu keseharian Mbak. Padahal topiknya tadi cuman kamu masak apa hari gitu ini? kan. Emang harus ya masak tiap hari, kan capek ini. Kenapa ya? Ada apa tuh? Jadi sudah mengganggu keseharian itu. Jadi durasi, disrupsi, sama yang ketiga adalah distress. Jadi ngerasa tertekan dan ngerasa itu adalah bebannya sendiri. Nggak ada orang yang bisa ngerasain ini kecuali aku. Itu jangan-jangan sudah menjadi tanda kalau Udah berat ya. ya harus ke psikolog sudah kayak gitu. Itu sih. Seru gak sih? Seru banget gitu ya, ternyata kompleks banget gitu ya, dan relate ya, sebagian relate gitu. Sering kalinya juga kita nih sebagai individu itu merasa gagal itu karena itu tadi stereotip bahwasanya seorang ibu itu harus sempurna, harus bisa segala hal, harus lebih kuat daripada siapapun, Harus lebih kuat dari superhero gitu ya, kayaknya ya. kalah ya Batman gitu ya, bukan menyelamatkan dunia Oh, lagi enggak, gitu, udah. lebih besar daripada itu. Jadi perasaan-perasaan itu sebenarnya akhirnya lebih ke mengganggu nggak sih Mbak? Kita punya stereotip, kita punya standar nih di kepala kita. Oh, ibu itu harus begini. Sedangkan secara realita mungkin kita capek Nggak ya, mampu nggak gitu ya. mampu. Karena ya ada banyak hal bukan nggak mampu karena kita nggak mau. Gitu. Ya itu yang bikin tambah parah kondisi psikologisnya karena ada gap ya antara kondisi sekarang sama standar yang kita bangun sendiri di pikiran kita. Makanya jangan menormalisasi ibu itu harus superhero, harus tangguh. Enggak, ibu juga manusiawi, manusia banget. Jadi memang bukan lebay ya, kalau seorang ibu itu ngeluh capek gitu ya. Oh, apakah Mbak ngerasa itu lebay? Oh, kalau saya sih enggak ya, karena didukung dengan lingkungan yang mungkin nggak ada stereotip seperti itu gitu ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang di luar sana ketika kita ngeluh capek gitu, masa gitu aja capek gitu ya kan. Masa baru gitu aja capek, aku itu loh udah bisa kayak gini. Akhirnya kan membandingkan ya, compare antar wanita satu dengan wanita yang lainnya. Adu nasib ya. Siapa ya yang suka adu nasib? Saya yakin sih nggak sedikit yang kayak gitu. Sebenarnya kalimat kayak Mbak Sari aku capek itu kan nggak harus aku juga capek, nggak harus begitu. Enggak. Kayak oke. Cukup Apa didengar yang aja bisa gitu. bikin kamu lebih happy hari ini? Apa yang bisa bikin kamu nggak capek lagi, mungkin mau istirahat bentar, misalnya di kerjaan ya, lagi ngetik gitu, terus aku capek banget gitu. Kita dengar nih teman kita kayak gitu, halah, ya enggak gitu dong. Kita tanyain, Kadang keceplosan tuh. tapi jangan dinormalisasi. Oke. Jangan dinormalisasi ya hal-hal kayak gitu, karena manusiawi banget kan kita lelah dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik itu. Betul sekali. Nggak usah gini, kalau emang kita nggak bisa bantu nggak usah dikomentarin. Cukup didengar aja gitu ya. Iya, mungkin lebih ke kenapa mau tak antar ke Mbak Amel tak? Oke. Mending gitu. Tak temenin ke Mbak Amel aja ya. Mending gitu. Kita ke psikolog aja gitu. Itu lebih baik begitu Mbak, karena itu lebih helpful. Tapi biasanya ketika kita sudah kayak gitu nawarin, gimana kamu daripada kayak gini terus mau nggak aku temenin daftar nih ke Babel misalnya, nanti tiba-tiba kayak oh enggak sih ya aku cuma pengen ngomong aja kalau aku capek. Oke. Dalam hatiku aku juga Woman super woman ya. woman seperti woman ya, oke. Tapi kayak ya kita sama-sama ya. Aku ngerti ya kan, bisa dengan bahasa Betul, yang lain. betul. Aku ngerti yang kamu rasain gitu. Kita sama-sama ya. Aku paham kok kondisimu. Itu cukup sih Mbak menurutku. Ya nggak sih? Iya betul. Karena nggak semuanya kita itu harus dikomentarin gitu ya. Yep. Kadang kita cuma butuh didengar. Betul. Atau mungkin hanya hadir aja. Pokoknya nggak ngerasa sendirian. Itu juga sudah suatu support tersendiri gitu ya. Betul. Obat tersendiri mungkin bagi teman-temannya gitu ya. Meskipun nggak ada komentar ataupun jangan gitu, nggak perlu gitu ya. Di waktu yang sama mungkin kita seolah-olah ingin mendapatkan wejangan, tapi di waktu yang sama pula sebenarnya kita tahu kita tuh mau ngapain, tapi kita capek aja gitu loh Mbak. Ya nggak sih? Iya betul. Kayak aku capek aja gitu, dan aku pengen ngoceh aja, pengen yapping gitu. Aku pengen ngomong aja kalau aku capek, dan itu nggak apa-apa, wajar aja.
Makanya kita bisa hadir sih ke semua orang terkasih ya di sekeliling kita, teman-teman, termasuk keluarga ya, saudara gitu. Jangan judge duluan, tapi dan juga jangan kepo. Jangan judge juga plus jangan kepo, karena seringnya tuh kenapa? Coba deh cerita, nggak apa cerita aja ke aku, nggak kayak gitu juga gitu, kayak kamu mau kepengennya apa gitu. Aku pengen sendirian dulu. Oke, kalau kamu butuh aku di sini ya, mending bilang kayak gitu. Kayak pastikan dia nggak sendirian aja gitu. Karena beberapa orang ketika punya masalah seringnya kan suka menarik diri. Betul. Pastikan aja kayak, tapi kamu nggak sendiri kok, kamu kalau butuh apa-apa aku di sini, calling aja misalnya. Gitu. Kita sebagai sesama individu yang sesama manusia, sebenarnya nggak cuma perempuan sih mbak, cowok pun juga ya. Gitu. Butuh sebenarnya gitu ya. Cuman memang nggak mau mengakui aja gitu ya. Kalau dia tuh juga lemah gitu ya. Semua manusia itu ya pasti manusiawi kan, itu sifat dasarnya manusia. Punya akal, ada batasan, perasaan, pikiran, semuanya kan punya itu. Gitu. Oke. Jadi memang sebagai sesama individu gitu ya, memang kita harus saling support meskipun ya nggak ngasih apapun, nggak ngasih komentar apapun, cukup hadir aja itu juga sudah sangat membantu sekali gitu ya. Dan jangan too much untuk kepo gitu ya. Ada apa sih, masalah apa sih? Cerita aja. Ya, abis itu nanti ceritain sama teman-temannya yang lain gitu ya. Aduh. Makin parah gitu ya. Nanti aku lagi yang nyapu mbak. Memang itu kita butuh Mbak Amel gitu ya. Nanti aku juga yang nyapu, tapi ya kalau teman-teman ngerasanya kalau cerita ke sesama teman atau mungkin ke keluarga itu tidak ngebantu, lebih baik ya memang profesional adalah jawabannya. Tapi kadang kita tuh ragu Kak Amel untuk datang ke psikolog ini sebenarnya kita benar-benar memang harus datang kah? Gitu kadang ada masih pikiran kayak gitu ya, atau memang udahlah ditahan-tahan aja gitu. Tapi efek apa yang dapat ditimbulkan ketika kita itu memendam perasaan terlalu lama? Oke. Distress emosional yang terlalu lama itu tuh mungkin kalau efeknya apa bisa berbeda-beda setiap orang. Tapi yang paling sering aja ya, yang paling sering itu adalah dia akan lepas dari kendali impulsnya dia. Pernah nggak sih kayak misalnya tadinya mungkin bukan tipikal orang yang ringan tangan ya, apa-apa lempar apa-apa, jadi tiba-tiba jadi kayak gitu, kayak jadi cepet emosi gitu ya. Mungkin Mbak Sari bilang emosi itu mungkin maksudnya marah ya, tapi emosi itu kan sebenarnya marah gitu ya, mudah tersinggung kan, atau mungkin mudah marah gitu ya, atau lebih agresif dari biasanya, atau ada pikiran-pikiran yang ya pikiran aja sifatnya kayak agresif gitu kayak karena kita terlalu lama mendam, karena kita terlalu lama menyimpan distress emosional tadi. Padahal ada loh cara-cara yang lebih sehat, yang itu tidak mengganggu siapapun dan bahkan tidak mengganggu pekerjaan kita juga gitu. Itu bisa kita latih mbak, regulasi emosi kita bisa kita latih. Jadi sebelum sampai meledak, sebelum sampai punya masalah, kita tahu oh aku harus rehat, oh aku tahu ini batasanku. Ya itu tadi aware itu salah satunya. Gimana sih caranya kita bisa menyelesaikan masalah kalau kita nggak berhasil mengidentifikasi masalahnya di mana? Gimana kita bisa mengidentifikasi kalau kita nggak sadar kita siapa? Gimana kita bisa sadar kita siapa kalau kita nggak punya waktu untuk diri kita sendiri? Intinya di sana. Ya nggak juga. Oke, jadi memang kita itu memang butuh me time untuk diri kita sendiri gitu ya. Dan itu wajar gitu ya. Wajar banget. Dan memang butuh bagi setiap individu untuk me time, mengetahui ada yang salah nggak sih sama diri kita gitu ya. Betul. Apalagi kalau tidak didukung dengan lingkungan keluarga, pasangan ataupun anak-anak gitu ya. Kalau aku boleh bilang nih mbak ya, dukungan sosial, dukungan emosi itu cuman hal kecil. Jadi pengaruhnya hanya sedikit gitu ya. Bukan pengaruhnya sedikit, itu pasti mempengaruhi mungkin penyembuhan psikologi seseorang, kondisi psikologi seseorang itu pasti mempengaruhi. Tapi porsinya itu nggak terlalu besar, karena ada atau tanpa dukungan kita tetap bisa pulih, ada atau tanpa dukungan emosional kita tetap bisa sehat secara mental. Itu bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab diri kita sendiri gitu. Itu sih.
Jadi memang butuh penting banget untuk diri kita sendiri untuk aware terhadap ya mental kita sendiri gitu ya. Benar. Karena kalau orang lain itu kan ibaratnya ring itu sudah di luar kemampuan kita untuk kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah Diri kita sendiri. apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu bisa kita kendalikan. Tapi apa yang dipikirin orang, apa yang dirasain orang, apa yang dilakukan orang nggak bisa kita kendalikan. Ya kan? Itu teman-teman. Jadi mulailah aware terhadap kesehatan mental di diri kita sendiri. Iya. Me time itu juga perlu gitu ya. Jangan nanti disangkanya lebay ya, masa baru gitu aja udah harus me time gitu ya. Nah, ini. Jangan menormalisasi sesuatu yang ketika kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Mungkin kelihatannya hahaha, tapi kita juga di dalam hati siapa yang tahu. Yang tahu. Ya, Kalau ngomongin ya. itu sedikit aja Mbak, kalau aku boleh bilang, depresi itu wajahnya banyak Mbak. Bukan yang cuman terus di pojokan nangis, enggak. Yang juga lagi depresi. Itu yang di belakang kamera ketawa sih. Betul, itu juga sepertinya sudah mencerminkan ciri-ciri gitu ya, tanda-tanda ada sinyal gitu tadi gitu ya. Karena memang depresi itu wajahnya banyak dan depresi is silent killer. Waduh. Sorry, agak aku mention dikit ya. Banyak kan akhir-akhir ini kasus bunuh diri. Iya betul. Aku kayaknya dia baik kok. Dia nggak ada masalah kok. Siapa yang tahu ya, tiba-tiba artis luar negeri pesta-pesta ternyata habis itu nembak dirinya sendiri banyak gitu ya. Betapa pentingnya aware. Psikologis ternyata memang silent killer gitu ya. Depresinya yang silent killer ya, bukan psikolog. Iya betul, bukan psikolognya ya, apalagi Kak Amel yang cantik gitu ya. Depression is a silent killer. Karena kalau tidak cepat tertangani itu tadi Bahaya, gitu ya. bahaya. Efeknya banyak ya. Betul. Dan banyaknya resikonya itu adalah merugikan, bukan hanya diri sendiri tapi juga orang lain. Sistemik juga bisa dirugikan, ya kan? Kalau itu adalah misalnya ya kita name it lah, ada beberapa berita itu dari kampus mana misalnya atau dari institusi sesuatu, hanya langsung kita cap kan, itu gitu loh, itu kemudian semua orang jadi kayak gitu. Ini kan apa ya, menyedihkan menurutku. Sebenarnya itu semua dimulai dari diri kita dulu. Kalau memang kita butuh ke psikolog, ya nggak apa-apa guys, aku nggak gigit, mungkin ajak tos aja. Kalau aku nggak suka gigit, nggak suka nyakar, aku mungkin sukanya ajak tos. Atau bahkan nggak jarang Mbak, aku tuh kalau misalnya di rumah sakit tuh, di klinik psikologi, Mbak minta peluk gitu. Sini aku peluk. Kalau cowok mungkin kita tos bam gitu ya, bam gitu, kayak it's okay. Ya bisa kayak gitu. Itu kan sudah kayak oke. Dukungan tersendiri gitu Iya. ya. Rasanya tuh kadang-kadang kita kepingin dipeluk kan Mbak. Ngerti nggak sih, kayak capek banget aku cuma pengen dipeluk, nggak pengen ngomong sama orang. Ada juga yang kayak gitu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan untuk diri kita lebih baik, termasuk itu ke psikolog pun ke psikiater sebenarnya, ya nggak apa-apa. Siapa tahu memang itu lebih baik buat kalian. Jadi jangan ragu buat datang ke psikolog. Berarti mengenali sinyal tadi bagi diri kita itu juga penting banget gitu ya. Mungkin dari sebagian dari kita sebenarnya sudah ada sinyal itu, cuman kadang menampik diri gitu ya. Enggak lah, masih bisa lah, masih kuat lah gitu ya. Sebenarnya aku juga nggak ini sih Mbak, nggak apa ya, aku nggak mau mengglorify dikit-dikit ngerasain emosinya, dikit-dikit ngerasain. Memang ada kalanya boleh juga kita kayak gitu, wah kalau aku masih bisa nih, boleh banget gitu. Beberapa kasus psikologis itu, masalah psikologis itu nggak semua itu harus kita validasi emosinya. Itulah kenapa AI nggak cukup teman-teman, karena AI memvalidasi doang. Nah padahal ada beberapa hal itu yang di situasi tertentu itu kita malah jangan divalidasi Mbak. Misalnya, gitu ya? misalnya ini adalah pertama kalinya aku podcast. Dredeg gak sih Mbak? Iya. Kalau aku dredeg, aku cemas, aku nggak datang dong ke sini, nggak bisa ngasih informasi, nggak bisa ngasih edukasi, tapi ya harus aku lawan. Ya nggak apa-apa, wajar juga, ini pertama kali.
ya nggak apa-apa. Jadi untuk beberapa hal itu kita memang harus ngelawan perasaan-perasaan tertentu itu, tapi di hal yang lain ya kita jangan menampik ya kalau kita punya sesuatu yang mungkin itu sudah berlebihan bagi diri kita, apalagi durasinya tadi udah lebih dari 2 minggu, nah, kayak gitu, dan sudah ganggu keseharian. Nah itu. Tapi berdasarkan pengalamannya Kak Amel nih, selama konsultasi gitu ya sama beberapa klien, untuk ibu sendiri, permasalahan yang sering terjadi itu sebenarnya apa sih? Stres emosional, tidak bisa mengendalikan diri, mungkin agresif ke anak. Kalau anaknya masih kecil-kecil biasanya Kayak baby blues gitu ya? Oh, kalau baby blues itu gini, mungkin aku nyebutnya ini dulu ya, ke depresi pasca melahirkan dulu. Depresi pasca, jadi kan kita tuh kalau misalnya mungkin kita masih muda nih, kita remaja, kita aktif, kemudian kita ikut kegiatan shalalala. Kemudian ketika kita sudah jadi istri, terus kita hamil, kita punya anak, ada perubahan ya secara hormonal kan juga pasti berbeda ya, kondisi di tubuh kita. Tapi hal-hal yang mungkin dulu biasa kita lakukan ketika kita masih single, tidak bisa kita lakukan ketika kita sudah punya anak, itu bisa memunculkan juga depresi pasca melahirkan. Jadi kayak pikirannya udah penuh juga. Depresi pasca melahirkan itu peluangnya lebih besar terjadi pada seseorang yang pernah mengalami depresi sebelumnya. Kalau misalnya pernah mengalami depresi, maka ada resiko juga punya depresi pasca melahirkan. Baby blues beda lagi nih, karena ada banyak faktor juga yang menambahkan di kondisi baby blues ya. Dua hal yang agak berbeda tuh di situ. Nah, peran ini kan nggak berhenti. Peran jadi ibu itu kan seumur hidup ya. Betul. Sejak anak, mungkin sejak di kandungan merasa kita tuh kayak ngerasa harus menjaga, kemudian ya menjaga ya pasti, merawat sudah pasti. Tapi kayak kita ngerasa kita satu-satunya sebagai ibu yang hanya kita yang bisa gitu ya, yang lainnya nggak bisa ya, kayak gitu itu kan itu tadi ya, kita balik lagi ke kondisi, akhirnya kita membuat standar yang itu ini ke kita sendiri, melawan kita sendiri, kondisi kita sendiri. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu berlanjut, biasanya tuh numpuk, misalnya anaknya udah 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Kalau anak-anak usia 2 terrible tuh katanya ya, kalau usia 3 teenager ya, udah kelakuannya udah kayak naik pagar apa gitu ya. Wajar dong, itu milestone-nya anak-anak. Dunia sedang berputar di dirinya sendiri, egosentrisnya sedang mulai terbentuk, dan itu wajar banget. Tapi kita sebagai orang tua, Kak, jangan kayak gitu, Adik, masih VOC-nya keluar gitu ya. langsung penjajahan, enggak usah ini gitu. Kenapa sering kayak gitu? Saya Apakah itu sebenarnya tanda kita sedang mencapai? enggak juga sebenarnya, Tapi bisa jadi. mungkin Kalau misalnya kita nggak terasa itu karena kita capek, coba deh ditanyakan, itu loh mbak, anak-anak itu loh, dunianya dia tuh sedang eksplor. bener sih. Kalau kita main milestone usia 2 tahun, 3 tahun, itu tempatnya dia ibaratnya gini, aku percaya nggak sih sama dunia sekitarku, aku percaya nggak sih, dah itu kalau dia gimana bisa percaya kalau dia nggak cobain. Makanya kayak ini sesuatu yang baru nih, ada kabel nih, aku mainin, aku warnanya orange gitu sekali misalnya, ya wajar. Tapi kita jangan itu turun dulu gitu. Kayak gitu, dia kehilangan kesempatan untuk mengeksplor sesuatu, takut, akhirnya apa-apa jadi takut misalnya, yang kayak gitu tuh. Ternyata nggak sengaja kita yang membentuk itu sebagai orang tua. Gitu ya. Ini kemana-mana kan jadinya parenting juga, karena dari situ nanti akhirnya kita sebagai ibu jadi kayak, kok jadi gini ya gitu. Kok aku kerasa nggak sih mbak? Betul. Kok aku jadi gini ya? Kok rasanya aku jadi membatasi anakku ya. Terus akhirnya kemana-mana tuh perasaannya. Kok sama ayahnya kok ketawa-ketawa, kok sama aku kok enggak ya, jangan-jangan anakku nggak sayang sama aku lah. Udah kemana-mana kan sensitifnya, akhirnya kayaknya aku gagal deh jadi ibu. Nah udah kemana-mana, kayak aku nggak bisa deh ngurusin anakku, ya ini kemana-mana gitu. Banyaknya kasus-kasus yang seperti itu yang sering banget yang meja konsultasi. Padahal itu memang dimulai dari dirinya sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau kita aware sejak awal, ya itu nggak akan sampai terjadi sih. Itulah pentingnya literasi dan edukasi gitu ya. Ternyata nggak semua hal itu anak itu harus dilarang gitu kan ya. Karena kadang kita sebagai orang tua pun malas repotnya gitu ya kalau anak berantakan gitu. Gimana ya?
curhatan seorang ibu. mengungkapkannya gitu. Mumpung ada Kak Amel gitu ya supaya ada solusi nih. Gitu Oke, ya kan. oke. Ya. Saya memahami sih memang nggak mudah juga ya Nah, menjadi peran seorang ibu. Betul. Setuju ya. Kayaknya semua orang setuju itu. Ada banyak hal yang kita pikirin, nggak cuma diri kita. Kadang kita harus nahan. Kita udah nggak ngelarang-larang neneknya yang ngelarang misalnya. Kita udah jaga-jaga teman-temannya di sekolah misalnya kayak gini. Jadi ya memang rasanya seperti serba salah. Tapi kalau kita sudah sangat aware, kita udah sehat, kita udah kelar sama diri kita sendiri, Mbak. Kita udah nggak membawa luka-luka orang tua kita, luka-luka masa lalu. Kita sudah selesai lah sama itu semua. Sebenarnya enjoy aja nggak sih? Gitu. Memang butuh dinikmati ya hidup ini gitu ya. Jangan terlalu dibawa semuanya itu dibawa repot, dibawa khawatir gitu. Akhirnya numpuknya ke diri kita sendiri gitu ya. Tapi kalau di RSPM sendiri ada layanan psikologis apa aja nih? Ada banyak banget ya. Sebenarnya bisa dari anak-anak, Oke. remaja, dewasa, lansia sekalipun. Mulai dari preventif, jadi mungkin belum sampai menjadi gangguan gitu ya. Mungkin ada masalah-masalah tertentu yang mengarah ke kondisi yang nggak nyaman, ya sifatnya konseling mungkin tuh bisa. Atau kalau sudah menjadi gangguan tertentu ada psikoterapi secara individual bisa, keluarga bisa, pasangan juga bisa. Nggak jarang aku psikoterapinya keluarga, jadi bapak ibu anak misalnya. Karena kalau misalnya ada, maaf ya, ada yang ngecap anaknya nakal nggak? Kalau ada yang ngecap anaknya nakal, dilihat juga bapak ibunya kayak gimana. Misalnya kan kayak gitu ya, psikoterapi. Kemudian ada asesmen itu kayak pernah dengar psikotes mungkin Mbak? Belum. Pernah tes IQ misalnya? Ya kayak gitu, tes IQ, kemudian tes bakat minat untuk mengetahui bakat minatnya anak ya. Tapi minimal 14 tahun ya kalau bakat minat ya. Oh, 14 tahun. Nggak ada ya teman-teman, jadi tidak ada tes bakat minat usia 3 tahun itu nggak ada. Nggak ada. Kita sudah menyiapkan nih dari usia 3 tahun untuk nanti menjadi insinyur gitu ya. Nggak bisa, berarti itu kemauan ibunya, itu luka ibunya pengen jadi insinyur ya. Anak itu tetap membawa fitrah. Akhirnya korban ya anak itu Iya, ya. benar kan, dituntut secara nggak langsung. Niatnya baik tapi niatnya nggak cukup nggak sih Mbak? Betul. Jadi kita harus lihat dulu bener-bener. Karena yang ibaratnya tuh setiap anak kan pasti membawa fitrahnya sendiri-sendiri. Ini sebagai anak tuh dia udah bawa DNA-nya dia kayak gimana gitu. Nah DNA itu juga akan diperkuat sama bagaimana cara kita nge-treat 2 tahun pertama, 1000 hari pertama. Hari pertama kehidupan. Pasti itu di situ kayak gimana kita. Itu konseling ya. Tadi ada konseling, konsultasi psikologi, mungkin ada asesmen, tes IQ, bakat minat, penjurusan misalnya aku setelah ini mau kuliah di mana, misalnya kayak gitu. Tes CPMI, calon pekerja migran Indonesia, bisa juga di RSPM. Kemudian tes kesehatan mental udah pasti bisa di sana. Asesmen tumbuh kembang anak. Jadi kayak sebenarnya anakku ini milestone-nya sudah sesuai nggak sih sama usianya gitu ya. Kok anakku usia segini belum bisa ini bener nggak sih gitu. Beberapa sekolah juga butuh rekomendasi anak siap sekolah misalnya, belum 7 tahun tapi kok kemampuannya sebenarnya bagus nih 6,5, tapi boleh nggak masuk SD. Nah itu harus dapat rekomendasi dari psikolog dan itu bisa dilakukan di RSPM juga. Kemudian sebenarnya yang paling favorit ya, favoritnya layanan di psikologi di RSPM itu memang psikoterapi. Karena kalau psikoterapi itu pasti kan ada case khususnya, kondisi-kondisi khususnya gitu sih. Oke, jadi cukup lengkap gitu ya. Bagi anak-anak nih, tes minat bakat ada. Nanti IQ kalau sudah IQ ada. Nanti kalau sudah kelas 2 SMA kadang bingung ya. Mau kerja aja, apa mau kuliah? Nanti kuliahnya mau jurusan apa? Nah, ini juga sebagai nggak anak aja, sebagai orang tua juga ikut bingung ya kan. Nanti diarahin sini anaknya nggak mau. Nanti kita ikutin anak, ada orang tuanya yang nggak mau gitu. Ini juga Kadang orang tua butuh diedukasi tuh Mbak. Jadi kayak Bu, anakmu tuh bakatnya di sini loh gitu. Mungkin minatnya kamu nggak suka nih, tapi kita bisa cari kayak di tengah-tengahnya. Kan sekarang profesi makin berkembang ya, banyak banget. Profesi itu nggak cuman yang terlihat besar ya, makro misalnya kayak jadi polisi, jadi tentara, jadi guru, dokter, perawat. Sekarang sudah ada psikolog klinis. Mungkin dulu zaman orang tua sih nggak semua orang aware ya, psikolog gitu. Kita sekarang malah mungkin salah satu profesi yang banyak diminati sejak COVID Mbak. Karena COVID itu kan butuh banget tuh psikolog.
saat itu. Mental emosionalnya cukup terganggu ya waktu Iya itu ya. dong, bisnis banyak bangkrut. Betul. Banyak loh mbak yang trauma sirine ambulan. Oh banyak banget loh saat itu. Coba bayangin tuh. Takut lihat orang batuk, misalnya. Banyak banget. Jadi sebenarnya mental health it's matter sih. Memang penting sekali. Oke. Nah ini kalau ingin konsultasi ke Kak Amel nih, di RSPM sendiri mulai dari hari apa, jam berapa? Oh iya oke. Kalau di RSPM saya Senin sampai Jumat sih. Jadi jam 8 sampai jam 2. Jam 2 itu pendaftaran terakhir ya. Jadi nanti sampai jam 3 kemungkinan selesainya. Jadi teman-teman perlu sebenarnya gini, kita tuh ada sistem yang biar kalian nggak nunggu, karena kalau satu pasien itu bisa sejam, 1 jam setengah, bisa 2 jam, bisa 3 jam, nggak selalu. Betul, apalagi kalau masalahnya kompleks banget gitu Jadi ya. lama banget, Lama. dan males ya nunggu. Jadi sebenarnya bisa appointment dulu. Jadi kayak misalnya Mbak Sari, di reservasi dulu. Mbak Sari dijadwalkan hari Selasa jam 2. Ya udah datang aja jam 2 kurang seperempat, daftar, udah masuk ruangan sesi konseling, udah kemudian keluar, bayar, udah selesai. Jadi kan nggak nunggu. Cuman sejam aja karena sesinya sejam misalnya. Sesinya cuma 2 jam gitu. Jadi bisa bisa dibantu reservasi ke nomornya rumah sakit ya. Oke, nanti bisa diposisi. betul. Atau kunjungi aja IG-nya RSP Mawarjo gitu ya. Nanti akan ada kakak-kakak admin cantik yang siap membantu Anda gitu ya. Oke, jadi memang aware terhadap kesehatan mental kita sendiri itu juga sangat penting gitu ya. Nggak hanya kita sebagai ibu tuh harus menjaga kenyamanan rumah, anak harus sehat, semua makan harus semuanya kenyang gitu, tapi juga kita tuh penting untuk menjaga kesehatan mental diri kita sendiri gitu ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terakhir Kak Amel? Oke, jadi ibu itu tidak harus jadi superhero. Ibu cukup menjadi manusia yang juga sesekali didengar, dirawat, dan juga tidak dibiarkan sendirian. Kita sama-sama menjadi manusia yang manusiawi ya Mbak ya. Betul. Ya. Karena memang nggak ada orang yang sempurna di dunia ini, termasuk ibu kita ya. Kadang ibu itu juga menangguhkan diri, gitu ya, menguatkan diri. Sebenarnya mereka juga rapuh, gitu ya. Terima kasih Kak Amel atas obrolan hari ini yang sangat hangat dan membuka mata hati kita semuanya bahwa memang menjadi ibu itu bukan superhero, gitu ya. Menjadi ibu itu juga menjadi manusia biasa yang punya batasan, punya kebutuhan, dan ya kita juga ingin didengar, ingin ditanyai, ya. Seperti itu gitu ya. Baik. Kalau hari ini kamu lelah itu valid gitu ya, wajar ya. Itu bukan tanda kamu gagal, tapi bukti bahwa kamu sudah berjuang sangat keras gitu. Terima kasih. Hari ini memang menguras emosi, sangat sensitif sekali ya tema kita hari ini. Mungkin hari ini nanti akan ada sesi lanjutan setelah ini. Oke, baik. Baik, terima kasih kawan Diska sudah stay tune terus ya di podcast kita hari ini dengan tema yang sangat luar biasa. Stay healthy, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari, dan jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube kawan Diska. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye bye.